Assalamualaikum abang dan kakak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Abang dan kakak Miss doakan semoga abang dan kakak tetap sehat walafiat ya. Begitu juga dengan keluarga di rumah. Abang dan kakak gimana nih? Masih semangat nggak belajar online-nya? Miss doakan dan Miss harapkan masih semangat ya. Oke abang dan kakak, kita akan belajar tematik ya, masih di tema 1. Tapi ke hari ini kita sudah masuk ke subtema 4 ya, yang mana judulnya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Oke abang dan kakak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah. Oke, nah abang dan kakak, sebelum Miss memulai pembelajarannya, Miss akan bacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengetahui jenis-jenis tumbuhan berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat membuat karya dengan teknik potong dalam karya keterampilan, yaitu merobek dan menggunting. Dan yang keempat, agar abang dan kakak dapat menentukan hasil bagi dua bilangan tanpa sisa. Oke, abang dan kakak, setelah Miss jelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Miss mau mereview pembelajaran ya, atau mengulang pembelajaran kita yang telah lalu. Kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup katak, dan juga daur hidup nyamuk. Daur hidup itu artinya apa ya Miss? Masih ingat? Iya benar ya, langkah-langkah perkembangbiakan secara terus-menerus ya, atau berangsur-angsur. Nah, kita juga sudah belajar tentang apa aja nih kemarin? Tentang memberikan saran, juga belajar tentang poster. Lalu kita sudah belajar tentang perkalian, serta belajar tentang apa lagi? Ayo. Iya, harus bekerja sama dan hidup rukun ya nak ya. Oke, kalau begitu kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara alami, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Dan yang kedua, perkembangbiakan secara buatan, yang artinya perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan secara alami itu contoh perkembangbiakannya adalah dengan biji, dengan tunas, umbi, dan juga spora. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan itu contohnya mencangkok, stek, dan juga menempel. Oke, sudah paham ya? Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, tahap perkembangbiakan tumbuhan dengan biji yaitu yang pertama itu ada pohon mangga. Nah, Miss mencontohkan pohonnya itu, tumbuhannya itu tumbuhan mangga ya nak. Nah, yang pertama itu mangga dewasa, berbunga dan juga berbuah. Lalu buahnya itu ketika sudah masak ya, sudah tua, di dalam buahnya itu terdapat yang namanya biji. Nah, biji mangga setelah kita makan dagingnya, lalu kita tanam ya, bijinya itu berbuah menjadi tanaman baru ya. Nah, kalau abang dan kakak mau secara jelas, kita akan Miss akan melihatkan nih gambar nih yang ini. Gambar ini adalah gambar bagian dari biji-bijian atau bagian-bagian biji mangga ya. Nah, yang pertama itu ada embrio atau calon tumbuhan baru. Yang kedua itu adalah kotiledon ya, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga adalah selimut biji atau yang melindungi bijinya. Nah, sampai sini sudah paham ya nak, bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan biji? Kalau gitu kita next deh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang SBDP nih, kerajinan mozaik. Nah,
kerajinan mozaik itu adalah kerajinan seni dengan teknik menempel. Nah, berarti yang ditempel adalah bisa terdiri dari biji-bijian dan juga potongan-potongan kertas. Nah, coba abang dan kakak lihat ya, itu ada mozaik yang gambarnya berbentuk kupu-kupu. Nah, itu gambar kupu-kupunya itu diisi dengan biji-bijian. Kira-kira biji-bijian apa itu ya? Ya, benar sekali. Ada biji jagung, ada biji apa lagi? Kacang. Iya, kacang hijau. Serta di hitam-hitamnya itu bisa diisi dengan ketan hitam ya, Nak. Nah, itu cara menempelnya dengan menggunakan lem. Oke, nah lanjut kita akan melihat nih ada gambar Doraemon nih. Nah, kira-kira sama nggak ya gambar Doraemon ini dengan menggunakan biji-bijian kah gambar kerajinan mozaiknya? Tidak, gambar Doraemon ini menunjukkan bahwasannya kerajinan mozaiknya terdiri dari potongan-potongan kertas. Jadi bisa disusun ya, maka menjadilah sebuah gambar ya. Sampai di sini bisa ya, Nak. Kita waktu kelas 2 juga sudah belajar ya tentang mozaik ini. Nah, Miss harap dan Miss pasti yakin kalian sudah paham. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya, Nak. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Nah, tadi sudah belajar tentang perkembangbiakan dengan biji. Lalu kita akan belajar dengan cara tunas nih. Nah, untuk contohnya perkembangbiakan tunas itu ada pohon pisang dan juga pohon yang namanya pohon cocor bebek ya atau sosor bebek ya. Nah, oke, yang pertama adalah tahap perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas, yaitu tunas tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Lalu langkah kedua, tunas pisang berubah menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Dan yang ketiga, tumbuhan baru berubah menjadi pisang dewasa. Nah, itu adalah contoh dari pertumbuhan tunas, yaitu tumbuhan pisang. Nah, sekarang kita mau lihat nih tumbuhan apa lagi nih yang dia bisa bertunas. Nah, di sini Miss ada contoh dari tumbuhan yang namanya cocor bebek. Nah, cocor bebek ini ya, dia berkembang biak juga dengan cara tunas. Ya, dia tunas itu tumbuh di daun induknya. Berarti di daun-daunnya itu abang dan kakak bisa lihat nih ada tunasnya ya di daunnya. Berarti dia tumbuh di daun induknya. Oke, sudah paham? Nah, alhamdulillah Miss harapkan sudah paham. Lalu kita akan belajar matematika. Sudah siap ya? Oke. Udin dan teman-temannya membuat karya mozaik dari biji-bijian. Pak Guru memiliki 14 biji saga dan akan dibagikan kepada 2 siswanya. Berapakah biji yang dimiliki setiap anak? Nah, kalau ada soal cerita begini yang harus kita perhatikan adalah pertanyaannya ya, Nak. Nah, ini tadi teman-teman si Udin kan mau membuat karya mozaik dengan menggunakan biji-bijian. Nah, Pak Guru hanya mempunyai 14 biji yang akan dibagikan kepada 2 anak ya. Berarti soalnya 14 dibagi 2. Nah, sebelumnya kita akan Miss akan memberitahukan ini apa sih arti soal pembagian ini. Berarti kita belajar tentang pembagian nih. Nah, pembagian itu adalah pengurangan secara berulang-ulang ya. Kenapa Miss ya cara berulang-ulang? Miss kasih contoh. Misalnya ada angka 10 ya. Ini semua mau kita cari ujungnya 0. Jadi pengurangan secara berulang-ulang, 10 kurang 2 hasilnya 8 ya. 8 kurang 2 hasilnya 6. 6 kurang 2 hasilnya 4. 4 kurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Makanya kita harus kurangkan sampai dia habis ya, Nak ya. Itulah namanya pengurangan secara berulang-ulang. Jadi cara menyelesaikan
pengurangan ini juga bisa diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah seperti ini ya. Cara bersusun ke bawah ini. Oke nak, maaf, kita ulangin lagi. Nah, cara bersusun ke bawah ini seperti misalnya ada soal nih 52 dibagi 2. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Oke, pertama kita cari. Oke, kita lanjutkan tadi ya, bahwasannya cara bersusun ke bawah ini ada soalnya 52 ya dibagi 2. Nah, gimana ini hasilnya ya Miss? Nah, di sini sudah dijawab ya nak, tapi Miss akan menjelaskan caranya. Nah, kita akan menyelesaikan ya. Ini kalau pembagian cara bersusun ke bawah ini, yang pertama kali kita selesaikan itu yang di sebelah kiri, angka 5 ini. Nah, 2 ini yang di luar, 2 kali berapa yang hasilnya 5. Nah, 2 kali berapa yang hasilnya 5. Tidak boleh ya perkaliannya itu lebih dari angka 5. Kalau kurang boleh ya, atau mendekati. Kalau lebih dari 5 itu tidak boleh ya nak. Nah, karena kamu harus hafal nih ya perkalian, karena pengurangan ini dia kita harus hafal kali-kali agar kita memudahkan untuk menyelesaikan soalnya. Nah, 2 kali berapa hasilnya 5 ya. Kalau 2 kali 1 2. 2 kali 2 4 ya. Nah, kalau 2 kali 3 6, nggak bisa karena dia sudah lewat dari angka 5. Berarti yang tadi mendekati adalah 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Kita letakkan di bawah 5 angka 4 ini. Lalu tadi kan 2 kali 2 hasilnya 4. Kita letakkanlah yang angka 2-nya di sini. Sudah, kalau begitu kita kurangkan. 4 dikurang, Miss, 5 dikurang 4. 5 kurang 4 hasilnya iya 1. Lalu kita turunkan nih yang 2 ini. Jadinya angka 12. Lalu setelah itu kita kalikan lagi nih. 2 nak, yang ini ya, 2 kali berapa hasilnya 12. 2 kali berapa hasilnya 12. 2 kali, iya benar, 2 kali 6. Berarti 6-nya kita taruh di atas ya. 2 kali 6 hasilnya 12. Lalu kita kurangkan. 2 dikurang 2 hasilnya 0. 1 kurang 1 juga 0, nggak usah dibuat ya. Kan kita mau menghabiskan ini ya, pengurangan secara berulang-ulang. Udah habis nih 0, maka tidak ada lagi yang harus kita jumlahkan, kita kurangkan atau kita tambahkan ya nak. Jadi 52 dibagi 2 hasilnya 26 ya. Kalau yang tadi nih 10 dibagi 2, kan kita mau pengurangan secara berulang-ulang sampai angkanya menjadi 0. Makanya 10 dibagi 2 itu hasilnya iya benar 5. Hitung aja nih, 1 2 3 4 5. Iya, 2-nya 5 kali. Caranya 10 dikurang 2 8, 8 kurang 2 6, 6 kurang 2 4, 4 kurang 2 2, 2 dikurang 2 habislah ya nak 0. Habis itu kita hitung, berarti 10 bagi 2 1 2 3 4 5. Sampai sini Miss harapkan abang dan kakak paham ya. Nah, lalu mari kita jawab nih sama-sama pertanyaan yang Udin tadi. Tadi kan Udin sama teman-temannya kan akan membuat mozaik biji-bijian. Nah, Pak Guru hanya mempunyai 14 biji-bijian yang akan dibagikan kepada 2 siswanya. Nah, caranya ada 2 nih nak, sama seperti Miss menjelaskan tadi. Yang pertama cara pengurangannya ya, yang dia cara pengurangan hasilnya sampai 0 ya. Nah, seperti ini tadi. Kita ulang lagi coba ya. Iya, ya, pengurangan secara berulang-ulang ya, sama kan? Nah, sekarang yang pertama tadi kan soalnya 14 dibagi 2. Maka kalau cara yang berulang-ulangnya kita buat nih sampai
kita mendapatkan jumlah yang 0. Maka 14 dikurang 2 itu berarti 12. 12 kurang 2, 10. 10 kurang 2, 8. 8 kurang 2, 6. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, 2. Dan 2 kurang 2, 0. Berarti kita hitung nih, berapa nih ya, udah habis nih 0 karena nggak ada lagi yang mau kita kurangkan. Maka kita hitung 2-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti Miss 14 dibagi 2 hasilnya 7. Begini ya, mudah ya nak yang ini. Nah, bagaimana Miss kalau kita menyelesaikannya dengan cara bersusun ke bawah? Maka kita buat nih rumahnya nih kayak begini. Kita buat 14 di dalam dan di luar angka 2. 14 dibagi 2. Nah, caranya 2 ya dikali berapa hasilnya 14. Kalau kita menggunakan angka yang satu ini 2 ya, 2 kali berapa hasilnya 1 kan nggak bisa nak ya. Makanya kita ambillah, kita gandeng ya dua angka ini, angka 14. 2 kali berapa hasilnya 14. Abang dan kakak ingat tidak boleh nilainya itu melebihi angka 14, tapi mendekati atau di bawah 14 boleh ya. Nah, 2 dikali berapa hasilnya 14. Ternyata 2 dikali 7. 7-nya kita taruh di atas. 2 kali 7 kan 14. 14-nya kita letakkan di bawah sejajar. Lalu kita kurangkan nih. 4 kurang 4 kan 0. 1 kurang 1 juga 0. Berarti habis dia. Habis dia dikurangkan, tidak ada lagi sisanya. Habislah, berarti 14 dibagi 2 hasilnya tuh 7. Iya, cara ini ya sama-sama. Ini caranya bersusun ke bawah. Ini kita ulang-ulang sampai habis ya nak. Miss harap sampai di sini abang dan kakak bisa paham ya pelajaran matematika kita hari ini. Oke, kita akan lanjut pelajaran kita. Kita akan belajar tentang manfaat kerjasama. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, kita dapatkan dari kerjasama ya nak. Yang pertama, manfaat dari kerjasama itu adalah pekerjaan itu cepat selesai ya. Kalau kita kerjakan bersama-sama, ramai-ramai, maka pekerjaan itu cepat selesai. Tapi kalau kita kerjakan sendiri, maka pekerjaan itu jadi lama selesainya. Yang kedua dari manfaat kerjasama adalah pekerjaan terasa lebih ringan ya, karena kita kerjakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah manfaat kerjasama mempererat persaudaraan. Nah, karena kita bareng-bareng nih, rame-rame nih ya, kita ngerjainnya, maka timbullah atau maka eratlah ya persaudaraan. Maka terjadilah kerukunan ya karena. Nah, manfaat kerjasama ini ya juga ada dalam Al-Quran ya, surah Al-Imran ya, yang mana ayatnya itu ayat 103 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, yang artinya dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ayat tersebut menyatakan ya bahwasanya kita itu sesama umat manusia harus saling bekerja sama, harus saling kompak, harus hidup rukun ya, agar tercipta kedamaian dan kerukunan. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang mozaik ya, maka akan ada tugas nih abang dan kakak ya, ditugaskan membuat kerajinan mozaik dari daun kering dengan gambar bebas. Terserah mau menggambar apa, tapi kerajinan mozaiknya itu harus menggunakan daun kering ya. Kalau seandainya Miss nggak ada daun kering, boleh dengan biji-bijian. Apa aja yang mudah didapatkan ya, nggak merepotkan kamu dan nggak ngerepotkan mama dan papa kamu. Apa yang ada aja boleh. Boleh dengan daun kering juga, boleh dengan biji-bijian ya nak. Oke. Nah, sampai di sini
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kalian ya. Kita tadi sudah belajar tentang pembagian ya, menggunakan bersusun ke bawah. Kita juga sudah belajar tentang manfaat kerjasama. Lalu kita juga sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas ya. Semoga Miss harapkan abang dan kakak paham, tetap sehat dan tetap semangat. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.